Halo teman-teman, kembali lagi kita pada mata kuliah pengantar manajemen. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi chapter 13, yaitu materi yang menarik tentang pengembangan organisasi dan manajemen konflik. Teman-teman, jadi dalam manajemen ini, organisasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah hal di mana manajemen itu berada. Jadi manajemen itu ada dalam organisasi. Ketika organisasi ini berjalan, tentunya membutuhkan manajemen untuk agar organisasi ini bisa mencapai tujuannya menggunakan resource atau sumber daya yang dimiliki dengan efektif dan efisien, sehingga manajemen diperlukan. Kemudian untuk manajemen konflik sendiri, manajemen konflik ini adalah sesuatu yang sering terjadi dan lumrah terjadi dalam organisasi, di mana seperti yang kita tahu, konflik ini adalah pertentangan pendapat. Jadi di semua organisasi, sekalipun organisasi non-profit, organisasi yang bersifat sosial, atau organisasi yang bersifat bisnis atau pemerintahan, pasti akan menemui konflik. Selanjutnya, untuk memulai pelajaran ini, teman-teman mahasiswa pasti harus mengerti apa tujuan pembelajaran dari pengembangan organisasi dan manajemen konflik ini. Ada 5 poin utama yang harus diperhatikan. Pertama, perkembangan organisasi itu turut bersama dengan terjadinya perubahan pada organisasi. Jadi pada mata pelajaran ini, pada subjek ini, kita belajar tentang apa saja kekuatan yang menjadi penyebab perubahan daripada organisasi, teman-teman. Apa saja kekuatan-kekuatan yang menjadi faktor sebuah organisasi itu bisa mengalami perubahan. Kemudian, pendekatan-pendekatan apa untuk mengantisipasi perubahan ini? Misalnya pendekatan struktural atau pendekatan teknologi dan sebagainya. Kemudian dari segi budaya organisasi, kita juga akan membahas tentang apa definisi budaya organisasi. Jadi konsep budaya organisasi ini sangat penting teman-teman. Karena budaya organisasi ini seperti yang dikatakan tadi, manajemen berada dalam organisasi. Manajemen itu merupakan alat atau proses dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Karena kalau tidak ada manajemen, ya seperti yang kita tahu, tidak akan tercapai tujuan secara efisien dan efektif. Kemudian kita masuk ke konflik, kita akan membahas definisi konflik, kemudian metode pengelolaan konflik. Teman-teman, di sini secara singkat digambarkan kekuatan-kekuatan apa sajakah yang bisa menyebabkan perubahan pada sebuah organisasi. Di sini ada sebuah ilustrasi bahwa ada kekuatan internal atau kekuatan eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi. Kekuatan eksternal sudah pasti adalah kekuatan yang berasal dari luar tubuh organisasi. Kekuatan internal adalah di dalam tubuh organisasi. Jika ada perubahan, cara penanganannya seperti apa? Cara penanganan itu bisa dua, teman-teman. Reaktif atau proaktif. Bagaimana kita membuat strategi-strategi untuk menghadapi perubahan yang terjadi. Itu artinya reaktif. Kalau proaktif, artinya kita sudah berbekal dengan riset dan development. Artinya kita sudah punya data, kita sudah punya intelligence namanya teman-teman. Sehingga kita bisa memahami dan memprediksi apa yang terjadi ke depannya. Sehingga prediksi itu, pemahaman kita akan lingkungan bisa membuat kita mengembangkan strategi-strategi yang bersifat proaktif, mencegah, mengantisipasi. Kemudian, seperti yang kita lihat, penanganan tidak bisa dilakukan sendiri, sehingga dibutuhkan change agent, timbul reaksi. Jadi ketika ada perubahan yang harus dilakukan oleh organisasi, seringkali timbul reaksi. Reaksi ini bisa berbagai sifat, misalnya menyangkal, atau mengabaikan, menolak, menerima, atau mengantisipasi. Jadi dalam perubahan organisasi itu tidak gampang. Seringkali strategi-strategi yang dibuat oleh manajer atau eksekutif perusahaan atau eksekutif organisasi, pimpinan, seringkali belum tentu strategi itu atau program itu bisa diterima dengan mudah oleh organisasi itu sendiri. Sehingga timbullah reaksi-reaksi seperti tadi. Kemudian, jika ada yang menolak,
Jadi ada beberapa hal, yaitu pertama ketidakpastian, kemudian ketidaksediaan melepaskan keuntungan yang sekarang, ketiga pengetahuan tentang kelemahan perubahan yang diusulkan. Jadi apa sih yang menyebabkan penolakan ini dari organisasi? Jadi seringkali seperti yang dikatakan tadi, perubahan-perubahan yang diusulkan oleh pimpinan belum tentu diterima. Sehingga organisasi seringkali berpikir bahwa perubahan ini yang membuat ketidakpastian, atau perubahan ini membuat kehilangan keuntungan yang ada sekarang, atau bahkan mereka tidak tahu, tidak punya pengetahuan akan perubahan ini begitu urgent. Jadi inilah tiga hal yang mengapa perubahan atau pengembangan organisasi itu sering terjadi resistensi atau reaksi-reaksi menyangkal, mengabaikan seperti tadi. Maka resistensi ini, jadi kalimatnya ada resistensi, yang perlu ditanggulangi adalah cara penanggulangan perubahan. Jika sudah beres, maka dilakukan proses pengelolaan perubahan sehingga bisa muncul pengembangan organisasi. Jadi teman-teman, ini adalah bagaimana kekuatan-kekuatan penyebab perubahan bisa menghasilkan sebuah perubahan, kebutuhan untuk perubahan, dan di mana program perubahan itu belum tentu diterima oleh organisasi. Sehingga perusahaan, organisasi, itu harus memiliki strategi change management. Bagaimana strategi untuk berubah dan menangkal resistensi dari perubahan demi berkembangnya organisasi. Terdapat bermacam-macam pendekatan ya teman-teman dalam perubahan ini, seperti yang kita lihat tadi bahwa ketika perusahaan atau organisasi melakukan menginisiasi perubahan oleh pimpinan, seringkali perubahan ini diresistensi oleh organisasi itu sendiri. Namun kita demi perubahan yang lebih baik, demi visi dan tujuan yang bisa tercapai, kita harus bisa melakukan pendekatan dalam perubahan-perubahan agar perubahan itu bisa mulus, bisa tercapai, teman-teman. Resistensi itu bisa didiplomasikan, resistensi itu bisa diredam. Jadi misalnya ada tiga, di sini ada tiga pendekatan. Pertama pendekatan struktural, kedua pendekatan teknologis, dan ketiga adalah pendekatan orang. Pendekatan struktural itu atau structural approach itu sangat berhubungan dengan prinsip organisasi klasik, desentralisasi atau modifikasi iliran kerja. Kemudian orang, pendekatan perorangan itu ya sikap terhadap orang itu, jadi persuasi dan memberikan pengharapan, memberikan persepsi yang baik terhadap orang itu. Kalau struktural itu menciptakan desentralisasi, jadi menciptakan sistem yang terdesentralisasi, jadi dipecah-pecah agar eh, perubahan itu tidak semata-mata homogen ya, perubahan itu tidak semata-mata sama semua. Jadi bisa didesentralisasi sehingga bisa perubahan itu tidak langsung ekstrim. Kemudian secara teknologis, pendekatan ini adalah memperbaiki prestasi melalui pengubahan berbagai aspek, baik struktur organisasi maupun teknologinya. Jadi dirubah struktur organisasinya. Kalau tadi desentralisasi pengambilan keputusan, ini strukturnya maupun teknologinya, teknologi pendukung organisasi. Di sini kita belajar sedikit tentang definisi budaya organisasi, yaitu organisasi ini adalah sebuah eh, hal ya yang sering mengalami perubahan dan tantangannya adalah perubahan. Namun budaya organisasi ini bisa saja reseptif atau resisten terhadap perubahan. Itulah bergantung apa perubahan dalam organisasi itu sangat bergantung pada budayanya. Misalnya, Robbins mengatakan bahwa budaya organisasi itu falsafah, atau nilai-nilai dominan yang menuntun kebijakan organisasi. Jadi, nilai-nilai dominan apa atau filosofi apa yang diresapi oleh para anggota itu, itulah budaya organisasi. Seringkali budaya organisasi itu tidak terlihat ya, teman-teman. Artinya bisa kita rasakan tapi kita tidak bisa lihat karena tidak tertulis. Kemudian budaya organisasi ini juga merupakan sistem nilai yang diyakini, dipelajari. Jadi sistem nilai yang diyakini, dipelajari, diterapkan, bahkan dikembangkan secara kesinambungan dan dijadikan acuan perilaku oleh semua anggota organisasi yang mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan. Jadi artinya budaya organisasi ini juga bisa dipelajari, diterapkan,
dan dikembangkan secara berkesinambungan. Jadi membuat apa yang menjadi sistem kepercayaan sebuah organisasi, inilah budaya organisasi. Sekarang kita masuk pada konflik. Teman-teman, konflik ini adalah bisa dideskripsikan secara umum kalau kita mendengar konflik, yaitu perbedaan pendapat atau perbedaan persepsi. Jadi ada beberapa hal, poin penting daripada konflik itu, kita bisa lihat konflik itu sebagai perbedaan persepsi antara pihak-pihak yang terlibat, kemudian timbullah pertentangan sehingga terjadi tindakan-tindakan yang saling menghalangi. Tentunya ini menjadi sebuah kerugian atau hambatan dalam penyelenggaraan organisasi. Jadi ketika ada perbedaan persepsi, walaupun sekalipun perbedaan persepsi itu sehat, bisa berubah menjadi tindakan saling menghalangi yang menghambat kinerja perusahaan. Kemudian ketidaksesuaian tujuan, yaitu konflik juga bisa timbul karena ketidaksesuaian tujuan dan nilai-nilai antara individu atau kelompok dalam organisasi. Jadi di sini ketidaksesuaian tujuan ini bisa membuat banyak konflik ya teman-teman. Jadi ketika pihak yang ini, pihak yang situ menginginkan itu, jadi terjadi ketidaksesuaian tujuan. Kemudian kehalangan pada pencapaian tujuannya berhubungan dengan tadi, bahwa konflik muncul karena salah satu pihak itu sengaja menghambat pihak lain dalam mencapai tujuannya. Jadi perbedaan persepsi sekalipun bisa sehat, bisa berdampak pada halangan. Jadi satu menghalangi lainnya. Kemudian konflik ini dampak buruknya adalah menghasilkan emosi negatif yang akhirnya dalam organisasi, dalam interaksinya, jadi ada permusuhan atau kebencian antar pihak yang terlibat. Tentunya kita hubungkan dengan teori organisasi, dengan sifat alami dari organisasi, bahwa manusia adalah unsur penting dalam organisasi, di mana manusia seperti yang dikatakan pada materi sebelumnya merupakan pengendali organisasi, merupakan aktor utama dari organisasi. Jadi manusianya yang harus dipelihara, motivasinya, dipelihara relationship-nya, dipelihara hubungannya, dipelihara perasaannya terhadap organisasi, dipelihara kinerjanya. Jadi ketika muncul konflik, muncul emosi negatif. Itulah makanya konflik ini harus dikelola. Di sini kita lihat ada beberapa metode ke pengelolaan konflik. Jadi teman-teman bisa lebih explore tentang 5 ini. Jadi kita bisa lihat dua sumbu ya teman-teman. Jadi sumbunya yang X itu adalah cooperativeness. Sumbu Y-nya adalah assertiveness. Jadi semakin kooperatif, maka akan metode pengelolaan konflik itu akan melibatkan kolaborasi atau kooperatif. Kalau asertif akan semakin melibatkan kompetisi. Jadi konflik itu dibiarkan menjadi sebuah kompetisi selama hasilnya adalah positif. Persaingan maksudnya kompetisi. Jadi sehingga bisa menghasilkan hal-hal yang penting. Jadi ketika orang merasa berkompetisi, maka orang itu akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya di tengah konflik. Jadi mereka berkonflik namun positif. Kalau yang ada di tengah yaitu compromising. Jadi compromising ini seperti dilatih untuk berkompromi. Jadi bisa mengkompromikan apa yang menjadi kekurangannya, apa yang menjadi masalahnya. Jadi konflik itu diselesaikan melalui namanya compromising.